Hai Dir, ini episode lanjutan kisah Anna dan Dante ya guys. Episode ke-46, kasus pertama di hari pertama. Sesuai janji, pagi ini aku akan ikut dengan Bunda ke kampung halamannya. Bunda menjanjikan tempat yang bisa membuatku tenang di sana, meski di sebuah rumah jompo. Bunda sempat menjelaskan sebelumnya saat perjalanan ke sana bahwa nantinya aku akan membantunya untuk membuat makanan untuk para jompo. Upahnya memang tidak banyak, namun kita diberi fasilitas tempat tinggal. Daripada menyakiti diri di kota ini, aku lebih baik ikut dengannya. Setelah hampir setengah hari perjalanan menggunakan bis dan lanjut naik ojek ke sana, akhirnya kami sampai juga. Tempatnya agak sepi dari keramaian. Udaranya yang adem ayem, lingkungan yang hijau, cocoklah dengan yang aku inginkan. Setidaknya ketika aku stres nantinya, aku bisa memandang hamparan sawah ini, tepat berada di depan rumah jompo. Mungkin karena terlalu lama duduk di bis dan naik ojek yang melewati jalanan yang kurang bagus, sekarang pinggangku terasa agak-agak kram. Meskipun begitu, setidaknya terbayarkan sudah. Aku bisa terbebas dari mereka, meski bayangan ibu terkadang menghantuiku. Aku tidak membawa baju satupun. Aku memakai pakaian Bunda meski kebesaran. Bahkan gaun yang aku gunakan semalam sudah dilondri oleh Bunda. Aku menitipkannya kepada tukang laundry dan mengirimkannya nanti ke alamat rumah Reno. Aku tidak mau satupun kenangan ikut bersamaku. Aku mau membuka lembaran baru dengan kisah yang aku buat sendiri. "Kenapa?" tanya Bunda melihatku memegang pinggangku. "Encok sepertinya." "Kayaknya kram Bunda, agak susah bergerak, kelamaan duduk kayaknya, apalagi jalanannya juga berbatu," ucapku. Bunda tersenyum melihatku, merangkulku masuk ke dalam rumah panti. Mungkin Bunda sudah lama bekerja di tempat ini, sampai ada beberapa orang yang menyapanya, seperti kenal dekat. Bahkan tanpa bertanya, Bunda sudah mendapat kamar untuk kita berdua. Itu hal yang biasa, apalagi nanti perutmu sudah membesar, tiap hari terasa sakit. Oh iya, untuk hari ini kita istirahat dulu, besok baru mulai kerja. Kita berkenalan dengan para jompo di sini, mereka lucu-lucu, pasti tidak akan membuatmu stres. Ungkapnya, aku mengangguk patuh pada Bunda. Meski bagaimanapun, dia sudah sangat peduli denganku, melebihi keluarga ataupun orang tercinta. "Bun, Bunda punya anak atau bagaimana?" tanyaku. Sebenarnya agak tidak sopan, tapi aku begitu penasaran. Mungkin ini adalah ngidam yang aku rasakan, mungkin. "Jangan berlebihan, anak. Tidak ada yang mengharapkan kehamilanmu." "Kenapa memangnya?" tanya balik Bunda. Tidak enak rasanya. "Salah ya? Maaf Bunda." Aku membantu Bunda untuk memasukkan beberapa potong baju ke dalam lemari. Lemarinya terbilang kecil untuk kami berdua. Kasurnya juga agak kecil, tapi cukuplah untuk kami berdua. Syukur-syukur aku punya tempat tinggal daripada tidur di jalanan. Setelah mendengar nasihat Bunda kemarin, membuatku mengerti bahwa betapa berharganya hidup di dunia ini. Kadang kita memang tidak bisa mengabulkan semua permintaan orang lain. Kecewa boleh, tapi tidak boleh putus asa. Aku tidak tahu apakah Bunda sudah mengizinkanku kepada pemilik rumah jompo untuk tinggal di sini atau belum. Apalagi aku orang baru. Bunda tertawa, membuatku menatapnya. Tawa itu menular padaku. "Memangnya kenapa, Aca? Bagaimana kalau anakku laki-laki atau bagaimana memangnya kalau anakku perempuan?" tanyanya. Aca, nama panggilan itu khusus Bunda berikan untukku. Bukan nama yang baru, melainkan nama sapaan yang merupakan penggalan nama akhirku. Anastasia, Tasya, dipanggil Aca. Agak sedikit berbeda dengan panggilan Ana. Setidaknya dengan identitas baru ini tidak mengubah identitas asliku. "Tidak ada Bunda. Kalau memangnya tidak ada, ya gak usah dijawab," jawabku. Mencoba untuk tidur di kasur. Istirahat sejenak, tidak empuk memang. Tidak seperti di rumah Dante maupun Reno. Bunda ikut berbaring di sampingku. Bunda punya anak satu, laki-laki, mungkin seumuran denganmu. Dia pemilik tempat ini. Hanya saja sekarang dia tidak ada di sini.
Dia melanjutkan pendidikannya di Cina. Jadi akulah yang mengurusnya sekarang, ungkap Bunda. Aku kaget mendengar fakta itu. Pantas aja dia baik. Anaknya juga baik dengan mengelola rumah jompo. Aku penasaran siapa orangnya. Wah, benarkah? Dia pasti sangat baik. Soalnya Bunda juga sangat baik, pujiku. Bunda tersenyum, sepertinya salah tingkah dengan pujianku. Lagi pula, di usianya yang sudah tidak lagi muda ini, kenapa harus seperti itu? Lalu di mana suaminya? Jangan Ana, jangan tanya hal seperti itu sangat lancang. Cukup jalani hidupmu dengan baik, jangan macam-macam. Tapi kok kenapa Bunda bilang ini adalah tempat kerja Bunda? Bohong ya? Aku mengejek Bunda. Jujur, sebelumnya dia mengatakan kalau tempat ini adalah tempat kerjanya. Kalau tahu seperti ini, mungkin aku juga tidak mau menerima ajakannya untuk kemari. Bunda tidak bohong, anggap aja ini pekerjaan Bunda. Karena anak Bunda mau kasih uang kalau mau mengelola tempat ini. Anggap aja kita sedang merawat orang tua. Lagi pula tidak akan berat kok, dibawa santai aja, ucapnya. Aku mengangguk paham. Ingin rasanya nanti ketika sudah punya anak, aku akan mengajarkannya untuk senantiasa mencintai orang tua. Sama seperti anak Bunda, dia pasti sangat menyayangi Bunda. Sekarang tugasku di sini adalah bekerja yang rajin dan mengumpulkan uang untuk biaya lahiran. Masih ada beberapa bulan sebelum melahirkan. Aku akan bekerja mulai besok Bunda. Tapi Bunda sepertinya kalau beli bahan masak ke pasar, aku tidak bisa. Aku takut ada yang mengenaliku. Bunda bisa potong gaji yang aku dapatkan nantinya, ucapku final. Sebegitu traumanya aku dengan kejadian kemarin. Sampai ke pasar pun aku tidak berani. Terdengar lemah memang. Hanya saja aku lebih baik mengambil jalan aman daripada menantang diri sendiri. Siapa bilang kamu akan ke pasar? Aku hanya memintamu untuk membantuku di sini. Masalah bayaran kamu tenang aja. Apalagi sekarang kamu hamil. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Kamu juga harus menabung untuk kelahiranmu. Santai aja di sini, anggap rumah sendiri, jangan dibawa stres, ucapnya. Aku speechless. Kenapa harus ada orang sebaik Bunda? Andai semua orang bisa sepeduli Bunda, mungkin semua orang akan bahagia dan merasa aman dalam hidupnya. Tidak terbeban tugas ataupun perasaan yang menyakiti. Kamu istirahat aja, aku akan memeriksa yang lain dulu. Nanti kita cerita-cerita lagi. Bunda keluar dari kamar ini. Mungkin ini adalah pilihan yang tepat. Tidak masalah memulai hidup baru lagi. Demi aku, demi anakku, dan demi orang yang sudah peduli denganku. Pagi-pagi sekali, Bunda sudah membangunkanku. Katanya, ini adalah kesempatan yang bagus untuk berkenalan dengan para jompo. Sekalian olahraga. Kata Bunda, biasanya banyak para jompo yang sudah keluar untuk sekedar jalan-jalan atau menghirup udara pagi. Lagi pula dengan olahraga juga cukup baik untuk ibu hamil. Dan benar, banyak nenek-nenek dan kakek-kakek yang sudah terkumpul di rumah. Anak Bunda sangat tepat memilih tempatnya. Segarnya udara pagi ini karena dikelilingi oleh sawah dan memang benar ini sangat menenangkan. Melihat para jompo yang tersenyum dan tertawa dengan rekannya, menularkan tawa itu padaku. Entah kenapa membuatku terpikir kenapa mereka harus terjebak di sini. Oke, aku memaklumi untuk jompo yang sudah tidak punya keluarga lagi. Tapi untuk yang masih punya keluarga, kenapa harus dirawat di sini? Sebegitu sibukkah mereka? Bayangkan, seorang anak yang menitipkan orang tuanya di rumah jompo dengan alasan sibuk. Sedangkan dulu saat ia kecil, tidak pernah sedetik pun orang tua mengalihkan perhatiannya selain dari anaknya. Memang tidak adil, tapi memang banyak yang punya hati terlalu tega pada orang tersayangnya. Halo Nek, sapaku. Awalnya ragu, tapi karena aku harus berjibaku di tempat ini untuk waktu yang lama, tidak mungkin aku tidak berkenalan dengan mereka. Halo cantik, jawabnya. Tidak hanya diam aja, bahkan teman di dekatnya juga ikut melambaikan tangan padaku. Meski mereka sudah tua, kenapa terlihat lucu dan imut dengan cara mereka? Aura orang tua memang berbeda. Halo semuanya, perkenalkan aku Tasya. Cantik dan ganteng-ganteng yang ada di sini bisa memanggilku dengan Aca aja. Mulai pagi ini, aku akan memasak untuk kalian. Aku janji aku akan memasak makanan yang paling enak untuk kalian.
ucapku memperkenalkan diri. Sengaja menyelipkan kata cantik dan ganteng untuk mereka. Memang benar, mereka cantik dan ganteng, tapi pada masanya. Sekarang sudah tidak lagi, terhalang oleh usia yang semakin bertambah setiap harinya. Ingatan diri pun juga terkadang semakin terkikis seiring waktu. Salah satu dari mereka berjalan mendekatiku. Meski tua, ia masih terlihat cantik. Aku benar, aura orang tua memang sangat berbeda. Bahkan senyumannya pun masih terlihat cantik. Sepertinya nenek yang satu ini pernah menjadi primadona di masanya. Cantik, aku mau dimasakkan tempe. Sudah lama aku tidak merasakannya lagi. Kamu bisa kan membuatkannya untukku? Tanyanya. Kenapa lucu sekali bagiku. Iya cantik, aku akan buatkan khusus untukmu. Ucapku menyentuh hidungnya. Karena aku melakukan itu menjadi bahan tawaran yang lain. Di hari pertamaku, aku tidak mau mengecewakan mereka. Mungkin terbilang sederhana, namun memang ada beberapa menu yang diharuskan setiap hari. Setelah membuat itu dibantu dengan 2 orang lainnya, aku membuatkan pesanan nenek cantik yang sebelumnya. Mana mungkin aku mematahkan keinginannya. Aku menggorengkannya tempe, tidak dengan membuatnya menjadi sambal tempe, karena bagiku di usianya yang sudah sangat rentan. Berbahaya untuk memakan makanan yang pedas, yang penting ada unsur tempenya. Waktu sarapan sudah mulai, aku dan 2 orang teman yang lain mengeluarkan makanan yang sudah kami buat sebelumnya. Mereka sudah berkumpul di ruang makan. Aku membawakan tempe goreng itu untuk nenek yang tadi. Setelah ia melihat tempe di depannya, ekspresinya terlihat excited. Ia tersenyum manis padaku. Melihat senyumnya saja sudah membayar kerja kerasku pagi ini. Makanlah, sebelum yang lainnya mengambil tempe goreng khusus untukmu, bisikku. Ia mengangguk, begitu semangat dan memakannya. Lega sekali rasanya bekerja di sini, seperti mengurus orang tua sendiri tanpa beban. Aku memutuskan untuk kembali ke dapur. Masih banyak yang harus aku kerjakan. Baru saja hendak masuk ke dapur, suara kegaduhan terdengar. "Dia kenapa?" tanya Bunda. Suaranya agak nyaring, membuatku langsung berbalik badan. Astaga, oh astaga, nenek yang baru saja aku berikan tempe goreng, sekarang dikerumuni banyak orang. Aku langsung berlari ke sana, melihat keadaannya. "Cepat panggil dokter di puskesmas sebelah," perintah Bunda. Salah satu langsung berlari setelah mendengar perintah Bunda. Nenek itu pingsan. Apa mungkin penyebabnya adalah tempe yang aku berikan padanya? Tidak mungkin. Bunda mengecek meja makannya. Ia langsung melempar mangkok berisi tempe itu, hingga menimbulkan suara yang agak nyaring. Untung aja aku tidak menggunakan mangkok keramik. Mungkin sudah hancur oleh Bunda. "Siapa yang memberikan tempe padanya?" tanya Bunda. Agak takut dengan kemarahan Bunda, aku memberanikan diri mengangkat tanganku. "Aku Bunda," ucapku menunduk tidak berani menatap Bunda. "Astaga," gumam Bunda, lebih terdengar seperti emosi yang tertahankan. "Siapa kamu sampai memberikan ibuku makanan itu? Kamu hampir aja membunuh ibuku." Anaknya marah. Aku mendapatkan amukannya. Sejak datang sampai saat ini, hampir sejam dia menyibukkan diri dengan memarahiku. Jujur, malu sekali diperlakukan seperti ini. Tangannya sudah terangkat seperti hendak menamparku. "Hei, jangan terlalu berlebihan." Untung aja Bunda datang dan mengurungkan niat pria ini. "Bukankah kamu juga membuang ibumu sampai di tempat ini? Kenapa tidak kamu saja yang merawatnya?" tanya Bunda menantang pria itu. Aku merasa seperti didukung oleh Bunda. Kepercayaan diriku naik sekian persen. Bukannya menjawab pertanyaan Bunda, pria ini malah tertawa menunjukku. Bukannya dia sama aja dibuang oleh suami orang karena menjadi seorang penyewa rahim?" tanyanya. Dek, kabar tentang hal itu sudah sampai di telinganya. Dan sampai di tempat ini pun aku masih dilabeli itu. Baru saja bersyukur karena sudah terbebas dari bayangan mereka. Kini tidak lagi, sama aja. "Benar kan, kamu adalah cinta Anastasia yang sedang dibicarakan di kota?" tanyanya menatapku dengan tatapan mengejek. "Tidak, saya bukanlah cinta Anastasia. Mungkin Anda lupa. Perkenalkan kembali, saya Tasya," ucapku tanpa ekspresi. Pantas aja dibuang. Sikapnya tidak sopan seperti ini.
ucapnya, kemudian berlalu dari hadapanku dan Bunda.